Ternyata isu akun Fufafa adalah untuk memecah belah persatuan antara Prabowo dengan Jokowi atau Prabowo dengan Gibran. Lalu siapakah mereka? Mereka adalah pendukung Prabowo di 2019 yang punya militansi kuat. Tapi mereka ingin bergabung namun demikian tidak suka dengan Gibran. Kita dengarkan analisanya ya. Waduh, apalagi ini Bang? Ternyata inilah tujuannya pihak-pihak yang pengen Jokowi dan Prabowo pecah. Waduh, apalagi ini Bang? Kita lihat kan isu yang rame belakangan ini adalah renggangnya hubungan Jokowi sama Prabowo. Hal ini muncul sebenarnya udah dari beberapa waktu lalu, di mana pihak-pihak yang biasa mengkritik pemerintah mulai bicara soal perpecahan Jokowi dan Prabowo. Kalau Prabowonya sendiri kan berkali-kali udah bilang kalau hubungan dia sama Jokowi baik-baik saja. Tapi kalau kita lihat isu yang rame dalam kurun waktu menjelang akhir jabatan presiden ini, ya terus mengarah ke upaya menjauhkan Prabowo dari Jokowi. Termasuk soal akun Fufafa yang diduga milik Gibran. Yang pertama kali diangkat ialah ketika akun itu menghina Prabowo. Padahal bisa saja kan yang diangkat isu yang lain, karena banyak juga hal-hal nyeleneh yang dibuat akun Fufafa ini. Kita bukan bahas soal akunnya, tapi isu ini seperti terus-menerus digoreng oleh pihak tertentu, bahkan sampai detik ini. Terus siapa yang buat ini semua? Ya kita tahu kan yang menyuarakan ini sebenarnya orangnya itu saja. Dan kita tahu mereka adalah pendukung militan Prabowo di 2019. Nah, dugaan Mimin sih mereka ini sebenarnya mau merapat ke Prabowo tapi terganjal sama Jokowi. Jadi sebisa mungkin mereka ingin menghilangkan unsur Jokowi dari pemerintahan Prabowo ke depan. Soalnya kalau ngelihat partai-partai di Kim juga yang afiliasinya kuat ke Jokowi cuman PSI. Kalau yang lain kita lihat sangat fleksibel. Jadi ya unsur Jokowi di pemerintahan Prabowo ya praktis tinggal Gibran saja. Soalnya PSI nggak terlalu punya power juga. Makanya nafsu banget kan orang-orang ini buat terus-menerus nyerang Gibran. Karena memang tujuan mereka adalah bisa masuk ke Prabowo. Dan mungkin pengen CLBK juga karena dulu pernah jadi pendukung militannya. Oh begitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Itulah analisa daripada pengamatan politik dari monitorday.com bahwa perpecahan atau isu Fufafa adalah memang dihembuskan oleh pendukung Prabowo Subianto, tapi di tahun 2019 yang ingin CLBK namun di situ tidak suka dikarenakan ada Gibran. Begitu analisanya. Namun demikian kabar retaknya hubungan Prabowo dengan Jokowi atau dengan Gibran dibantah oleh Gibran Rakabuming Raka, dan kita dengarkan pernyataannya. Terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah isu mulai retaknya hubungan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Menurut Gibran, hubungan antara Presiden petahana dan Presiden terpilih pemilu 2024 itu masih baik-baik saja. Gibran meminta agar tidak memunculkan dugaan atau isu yang negatif. Begitu Sebelumnya ya. isu keretakan hubungan antar keduanya bergulir setelah Jokowi tidak menyalami Prabowo di acara Basnas beberapa waktu lalu. Tanda tanya publik kemudian bertambah ketika Gibran tidak hadir mendampingi Prabowo menyampaikan pidato kemenangan. Renggangnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Apa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Kita makin dekat. Tolong jangan memberitakan yang jelek-jelek gitu ya. Ya, lalu apa makna pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh di tengah hangatnya isu keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi? Kita akan bahas bersama Yunarto Wijaya. Ya, itulah tadi pernyataan Gibran yang membantah adanya perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Dan para pendukung Anies Baswedan selalu meluncurkan berita-berita mengenai perpecahan hubungan antara Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Dan kita dengarkan ya. 3 tanda keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi. 3 tanda. Yang pertama, Wapres tidak akan menjadi pemimpin daerah aglomerasi Jakarta. Hal ini terlihat dari proses pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, di mana pada pembahasan tersebut disebutkan bahwasanya yang menunjuk pemimpin daerah aglomerasi Jakarta adalah presiden, bukan wakil presiden. Padahal sebelumnya direncanakan wakil presiden akan menjadi pemimpin daerah aglomerasi Jakarta. Jika Wapres tidak jadi memimpin daerah aglomerasi Jakarta, maka secara tidak langsung kewenangan Gibran ketika menjadi Wapres juga akan berkurang. Yang kedua, gitu ya. rencana Prabowo membentuk koalisi besar. Prabowo berencana akan merangkul kawan lamanya yaitu PKS dan PDP ke dalam koalisi pemerintahan. Gitu ya. Kondisi ini bisa memberikan sinyal kalau Prabowo ingin melakukan konsolidasi kekuasaan. Jika Prabowo berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan, maka dengan mudah Prabowo bisa meninggalkan Jokowi karena sudah mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dan yang ketiga, rencana Jokowi menjadi ketua umum Golkar. Keinginan Jokowi menjadi ketua umum Golkar ini memberikan sinyal kalau Jokowi merasa belum aman.
Meskipun berhasil menempatkan anaknya sebagai wapres, Jokowi masih merasa membutuhkan kekuatan politik lain untuk menjaga dirinya setelah pensiun jadi presiden agar mengalami soft landing. Itu dia 3 tanda keretakan hubungan Itulah analisa daripada anak abah yang begitu sangat getol sekali menghembuskan isu-isu perpecahan. Memang seperti itu ya, mereka menginginkan terjadinya perpecahan. Kabar keretakan antara Jokowi dan Prabowo sudah mulai santer terdengar oleh masyarakat, guys. Ini terlihat dari koalisi pendukung Prabowo ya. yang sudah mulai pecah dengan Jokowi. Ada partai koalisi pendukung Prabowo Jokowi yang mengungkapkan bahwa Prabowo sangat kecewa dengan dinamika politik pemerintahan akhir-akhir ini, terutama setelah muncul demonstrasi besar yang menentang revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak mengakomodasi keputusan MK. Dan kubu Prabowo tidak ingin kena imbas atas unjuk rasa tersebut, guys. Nah, di era Prabowo nanti kemungkinan akan semakin berat karena mendapat warisan proyek dengan beban anggaran yang sangat besar, yaitu IKN. Belum lagi kebijakan-kebijakan Jokowi yang semakin mencekik rakyat seperti tapera, kendaraan wajib asuransi, UKT naik, pembelian BBM yang dibatasi, dan sederet masalah ekonomi lainnya, guys. Dan ini akan menjadi masalah baru di pemerintahan Prabowo nanti, guys, karena hidup rakyat semakin sulit, yang disalahkan pasti pemerintah. Dan belum lama ini mereka berdua saling sindir, guys, di mana pidato Prabowo di Kongres PAN yang menyinggung ada pihak-pihak yang haus akan kekuasaan. Lalu kemudian dibalas oleh Jokowi di Kongres Nasdem yang menyatakan bahwa dirinya ditinggal beramai-ramai. Tetapi pihak istana dan pihak Prabowo menutupi isu keretakan antara Jokowi dan Prabowo dengan menyatakan bahwa mereka berdua baik-baik saja. Ya, mungkin agar rakyat tidak berisik, tetapi yang diperlihatkan mereka berdua berbeda. Ditambah lagi ada yang sedang ramai di media sosial, guys, yaitu adanya akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran, di mana akun tersebut banyak melontarkan hinaan kepada Prabowo dan keluarga. Awalnya netizen tidak ada yang percaya, namun ini dibuktikan dengan komentar akun tersebut di cuitan Andi Arief dan banyak bukti-bukti lainnya yang mengarah ke Gibran. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan antara Jokowi dan Prabowo, guys. Nah, gimana menurut kalian, guys, tentang isu Itulah analisa mengenai keretakan daripada Prabowo Gibran dan dihembuskan oleh para pendukung Prabowo Gibran sebetulnya maksudnya pendukung Prabowo yang 2019 para militansi dan ingin bergabung kepada Prabowo, namun demikian terganjal oleh Joko Widodo. Begitu ya analisanya. Fahri Hamzah juga mengatakan serangan kekecewaan ingin dipecah belah agar Prabowo meninggalkan Joko Widodo. Ya, seperti itulah. Jadi sebetulnya adalah mereka para pendukung Prabowo, tetapi yang gagal di 2019 ya seperti ada Pak Refli Harun, kemudian juga Habib Rizik, Pak Amin Rais juga sebetulnya ingin bergabung namun terganjal ya dengan Pak Joko Widodo ya. Pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama. Kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah, mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo. Itu loh, sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Gitu ya. Kira-kira di logikanya kan begitu. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah supaya lagi-lagi Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi sebentar lagi udah ditinggalkan aja, dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Jadi dengarlah ceramah-ceramah dari tokoh agama yang mengatakan udah biar aja, dia kan udah mau selesai, kata kayak gitu kan. Kemudian partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya melampiaskan kekecewaannya. Ya mohon maaf, ini pelampiasan. Itulah Fahri Hamzah, analisanya juga seperti itu ya. Hampir memang isu perpecahan itu memang agar meminta Prabowo meninggalkan Joko Widodo.